Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, yaitu nikmat keimanan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan perkuliahan kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kaum muslimin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan bahas mengenai kuantitas, kualitas citra dan pemrograman citra di MATLAB. Presentasi citra digital. Citra digital dibentuk oleh sekumpulan titik yang dinamakan piksel. Ya, jadi ada sekumpulan titik. Nah, kumpulan titik itu dinamakan dengan piksel. Setiap piksel digambarkan sebagai suatu kotak kecil. Setiap piksel mempunyai koordinat posisi. Jadi ada titik-titik itu dinamakan dengan piksel. Kemudian sekumpulan piksel itu membentuk sebuah citra. Nah, piksel sendiri dia memiliki koordinat posisi, yaitu baris dan kolom. Nah, ini sebagai ilustrasinya, ini ada gambar. Dia dimulai dari baris ke-0. Dimulai baris ke-0 dan kolom 0. Ya. Kemudian baris 0 itu bergeser ke kanan sampai dia n-1. Nah, n di sini adalah kolom n-1. Kenapa kok n-1? Karena dia startnya di awal angka 0, sehingga terakhirnya harus ditulis n-1. Ini untuk posisi kolom. Kemudian untuk posisi baris, dia dimulai baris ke-0, kemudian turun ke bawah secara vertikal, terakhir dia n-1. Ya. Kenapa n-1? Karena posisi awalnya dimulai dari 0, maka terakhir adalah n-1. Jadi tiap piksel itu memiliki posisi baris dan posisi kolom. Nah, kalau kita mengilustrasikan, di sini ada huruf R. Nah, huruf R itu kalau kita desimalkan, ini nanti pelajaran pengolahan citra ini juga berhubungan dengan pelajaran semester yang lalu, yaitu berhubungan dengan sistem digital. Ya, jadi huruf R itu nanti didesimalkan, ya, dibuat angka. Di sini ada 12 baris dan 12 kolom. Maka huruf R ini ukurannya 12 kali 12 piksel. Ini ya. Nah, tiap piksel dia memiliki nilai yang berbeda-beda. Ini contohnya yang paling atas sendiri, pojok kiri atas itu dimulai dari baris 0 kolom 0. Nah, berapa nilainya baris 0 kolom 0? Ternyata di sini nilai 6. Ya. Cuma di sini diilustrasikan digambar 2.3, ya, notasi piksel dalam citra. Nah, di sini dia dimulai dari baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk mendapatkan berapa nilai dari baris 2 kolom 1, maka nilainya 6, ya. F dalam kurung 2,1, ini maksudnya baris kedua kolom pertama, nilainya adalah 6. Kemudian selanjutnya di sini F dalam kurung 4,7. Ya, berarti baris keempat
kemudian kolom ke-7 itu nilainya 237. Berarti F dalam kurung 4,7 nilainya 237. Ini ya, ini bisa kalian cari sendiri ya, nilai-nilainya berdasarkan dari baris, posisi baris dan posisi kolom. Ya, ini contoh gambar huruf dengan huruf R itu didesimalkan. Ukurannya berapa? 12,12 pixel atau 12,12 titik. Kemudian selanjutnya adalah kuantisasi citra. Citra digital sesungguhnya dibentuk melalui pendekatan yang dinamakan dengan kuantisasi. Nah, apa itu kuantisasi? Jadi jelaskan, kuantisasi adalah prosedur yang dipakai untuk membuat suatu isyarat yang bersifat kontinu ke dalam bentuk diskrit. Nah, jadi yang dinamakan kuantisasi adalah prosedur ya, atau proses untuk mengubah gambar analog atau sinar analog menjadi gambar digital atau isyarat diskrit. Ini ya contoh gambarnya di sini. Sinyal analog atau isyarat analog atau gambar analog kemudian didigitalkan jadi gambar digital. Ini namanya apa? Kuantisasi citra. Nah, di sini contoh dari proses kuantisasi citra. Ini ada gambar apel. Ini gambar masih berupa analog ya, kemudian gambar tersebut kita tumpangkan di grid ya, grid itu adalah kotak-kotak ditumpangkan, kemudian dari ya yang tiga tumpangan ini, gambar apa ditumpangkan ini, kemudian kita diskritkan ya, diskritkan berarti ada proses kuantisasi berubah dari gambar analog ke gambar digital ya. Di sini kita kuantisasi, kita diskritkan. Jadi berupa apa? Kotak-kotak. Kemudian dari hasil diskrit ini kita binarkan. Ya, jadi binar itu nilainya kalau tidak 1 ya 0. Ya. Nah, yang angka 1 itu adalah berwarna putih. Ini kalau kita lihat warna putih. Di sini ada angka satunya sebanyak 5 ya, satunya ada 5, maka ini gambar putih. Kemudian angka 0 itu menunjukkan warna hitam, 0 kemudian 1 ya, sama seterusnya hingga terakhir dia di pojok kanan bawah itu ya warnanya putih, maka nilainya 1 ya. Di sini kalau diukur ternyata gambar apel ini ukurannya 8x8 pixel. Karena apa? Karena jumlah barisnya ada 8, kemudian jumlah kolomnya ada 8. Maka di sini ukurannya 8x8 pixel. Kemudian contoh lain dari hasil proses kuantisasi. Nah, di sini ada 6 gambar. Yang gambar A itu 8 bit. Nah, ini menggunakan ya bitnya, tiap pixelnya itu berukuran 8 bit. Kemudian gambar B di sini 1 pixel itu berukuran 5 bit. Kemudian gambar C di sini 1 pixelnya berisi 4 bit. Kemudian gambar D 1 pixel berisi 3 bit. Gambar DE 1 pixel berisi 2 bit. Nah, kemudian yang terakhir gambar F 1 pixel berisi 1 bit. Nah, kalau kita cermati di sini 6 gambar ini ternyata gambar dengan ukuran 1 bit, 1 pixel itu 1 bit, dia cuma menghasilkan warna gambar hitam putih. Semakin besar jumlah bit per pixel itu, maka apa? Gambar akan semakin jelas.